Wallahu a'lam gitu ya kan. Semoga aja gara-gara penemuan ini bisa mengubah Aceh menjadi lebih jaya. Kalau nantinya kita berhasil mengolah sumber daya alam kita ini, pasti ada aja tuh negara yang iri dengki sama negara kita. Nah kalau udah begitu mereka bakal melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan negara kita. Hola netizen yang tercinta, salah satu fakta baru terungkap. Rohingya diduga pernah ikut pemilu, kini namanya dicoret KPU dari DPT. Diketahui KPU Kabupaten Tulungagung mencoret Muhammad Sofi, tercatat sebagai warga desa atau kecamatan Ngunut dari daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2024. Pencoretan ini berdasarkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Tulungagung. Dari hasil penelusuran diketahui Muhammad Sofi berstatus pengungsi dari negara Myanmar. Laki-laki etnis Rohingya ini sudah 20 tahun tinggal di Indonesia dengan nama Sofi. Lalu namanya berubah menjadi Muhammad Sofi dan masuk dalam dokumen kependudukan. Sekretaris KPU Tulungagung Muhammad Anam Rifai, saat proses pencocokan dan penelitian, Sofi bisa menunjukkan dokumen kependudukan dengan lengkap. Kartu keluarga yang mencantumkan nama Muhammad Sofi terbit pada tahun 2006. Sementara KTP yang dipakai belum KTP elektronik. Lalu Bawaslu mengeluarkan saran perbaikan pada 28 Desember 2023. KPU kembali melakukan pengecekan di lapangan dan saat itu KTP milik Sofi sudah tidak ada karena sudah disita petugas terkait. Diduga penyitaan ini dilakukan saat operasi warga negara asing yang dilakukan imigrasi bersama tim pengawasan orang asing atau Timpora di Kabupaten Tulungagung. Lalu KPU Tulungagung juga menerima surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispenduk Capil tentang pencabutan kewarganegaraan Sofi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anda yakin ini semua kebetulan semata? Seberapa yakin bahwa ini hanya benar-benar kebetulan saja? Ingat kawan, ini Indonesia. Ya, ini Indonesia kawan. Semua kemungkinan bisa terjadi. Semua serba mungkin di bumi Indonesia ini kawan. Tidak ada yang tidak mungkin. Fakta nyeleneh namun menyakitkan sekaligus menyedihkan kawan. Ya, lucu rasanya pendatang ilegal Rohingya yang notabene tidak memiliki administrasi kewarganegaraan, namun pihak Disduk Capil mampu mengeluarkan surat kewarganegaraan, berkas-berkas kewarganegaraan, yakni Indonesia. Dan lucunya, KPU mengesahkan sebagai orang-orang yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Lucu saja kawan, apakah tidak cross-check? Maka kalian kerjanya apa? Disduk Capil maupun KPU, kalian bekerjanya seperti apa? Bahkan ada begitu banyak masyarakat Indonesia tidak terdaftar dalam DPT. Namun, alih-alih membereskan DPT yang selalu berulang permasalahannya di saat pemilu, ini malah konyong-konyong ada pendatang ilegal memiliki kewarganegaraan Indonesia dan masuk dalam pemilih tetap. Ya, masuk dalam daftar pemilih tetap. Ini hanya satu yang diberitakan, yang terekspos media. Mungkin saja patut diduga ada begitu banyak kejadian yang sama, namun tidak terekspos oleh media, tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Itu sungguh menyakitkan kawan. Patut diduga dan patut dicari siapa oknum-oknum tersebut, dan harus dicari tahu pula provinsi mana lagi yang terindikasi melakukan hal yang sama. Maka lucu rasanya di saat pemilu ini terjadi, dilangsungkan, namun disangsikan DPT yang sahnya seperti apa? Apakah aku harus menyampaikan hal yang berkaitan dengan hal tersebut? Mengapa bisa terjadi dan siapa yang berkepentingan dan siapa yang melakukan tersebut? Rasanya tidak perlulah ya, karena yang sudah-sudah, apa yang aku sampaikan, apa yang aku jelaskan, belum tentu kalian mempercayainya, belum tentu kalian pun mau mendengarkannya. Kalian akan paham setelah semua terjadi. Yang sudah-sudah selalu seperti itu, karena kebanyakan dari kalian hanya mendengarkan dari tokoh-tokoh yang kalian percayai, tapi kalian belum tentu mau mendengarkan dari orang-orang yang belum tentu kalian kenal, atau bahkan bukan siapa-siapa. Padahal ada begitu banyak informasi secara underground. Ya, kami semua yang mungkin tidak Anda kenal di publik memiliki banyak informasi penting tentang negara ini, bahkan hal yang berkaitan dengan masyarakat. Namun sayangnya ada begitu banyak dari kalian yang tidak mau mendengarkan, bahkan belum tentu mempercayainya. Harus menunggu seorang tokoh yang berbicara baru kalian, oh iya betul. Maka rasanya aku keep sendiri dulu saja sambil menunggu apakah berapa penting. Ya, apakah seberapa penting itu aku harus mengatakannya. Kita lihat urgensinya seperti apa kawan. Takutnya kalian kaget soalnya.
Maka perlu diingat dan dicatat kawan, seperti penjelasan-penjelasanku di beberapa video sebelumnya. Apabila hingga sebelum pemilu 2024 berlangsung, ternyata tidak ada satupun calon pemimpin yang mampu menyelesaikan pendatang ilegal Rohingya seperti harapan masyarakat, seperti harapan kita semua. Mohon maaf, tanpa mengurangi esensi yang terjadi, aku tidak akan turut andil terkait pemilu 2024. Namun, apabila sebelum penyelenggaraan pemilu 2024 ada calon pemimpin yang mampu menyelesaikan permasalahan pendatang ilegal Rohingya, aku dengan sadar dan tanpa paksaan apapun dan dari siapapun, aku akan andil dalam pemilu 2024 dan aku akan memilih calon pemimpin tersebut. Namun rasanya sulit itu akan terrealisasi karena tidak ada satupun calon pemimpin yang membahas ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pendatang ilegal Rohingya, seakan-akan sibuk dengan pencitraan masing-masing. Mari kita lihat kawan. Terima kasih. Jadi digadang-gadang ini yang menyebabkan orang-orang Rengginang itu dikirim ke sini. Itu katanya sih salah satunya adalah karena adanya berita ini. Ditemukan minyak ini di Aceh. We'll see. Jadi kita lihat aja seperti apa. Apakah nanti akan seperti Freeport? Makin seru deh. Temuan migas di Aceh diklaim melebihi Arab Saudi, jumlahnya 4,68 miliar dolar. Wah, ini gede banget nih guys. Bisa jadi gara-gara penemuan migas ini negara kita mendapat banyak ancaman. Karena apa? Karena ini harta karun guys. Nah, jadi kemarin tuh waktu gua nge-live banyak banget dari kalian yang minta gua bahas ini. Sok, atau kita bahas. Menurut gua kita jangan terlalu excited banget karena ini tanggung jawabnya gede. Nah, jadi gini, sekarang ini cadangan minyak di Timur Tengah itu semakin menipis. Itu alasannya kenapa Arab Saudi gempar-gemporkan industri pariwisata. Ya bisa dibilang ini hikmah juga gitu kan, dibalik kesabaran orang Aceh. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah mereka dihantam tsunami, juga menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Akhirnya Allah kasih mereka rezeki. Wallahu a'lam gitu ya kan. Semoga aja gara-gara penemuan ini bisa mengubah Aceh menjadi lebih jaya. Kalau nantinya kita berhasil mengolah sumber daya alam kita ini, pasti ada aja tuh negara yang iri dengki sama negara kita. Nah, kalau udah begitu mereka bakal melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan negara kita. Dan itu artinya juga kita harus meningkatkan pertahanan negara kita. Kalau kita sudah berhasil menemukan sumber daya alam, kita juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita juga. Tak ada yang bisa jamin dalam 5 tahun ke depan negara kita dalam baik-baik saja ataupun nggak diserang. Ditambah lagi negara kita non-blok, ini tanggung jawabnya gede banget. Salah satu hal yang harus kita perhatikan juga dari imigran ilegal ini aja lah dulu. Jangan sampai imigran ilegal ini digunakan sebagai alat propaganda. Alat propaganda yang bisa menghancurkan negara kita, ya bisa-bisa aja. Makanya kita harus meningkatkan pertahanan negara kita. Masa sama kapal busuk nyerah? Berita tentang temuan migas di Aceh yang jumlahnya luar biasa banyak ini sudah menjadi berita yang tersebar di mana-mana. Sehingga tidak sedikit yang mengkaitkan dengan adanya pengungsi atau imigran gelap Rohingya yang saat ini masih berada di negara kita. Oke, banyak juga yang mengkaitkan bahwasanya keberadaan imigran gelap ini memang sengaja karena akan dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja ilegal. Nantinya yang wallahu alam ya, itu sudah beredar infonya yang kalau seandainya itu benar, luar biasa ancaman besar untuk negara kita. Itu sudah dibahas oleh Bang Ali Hamzah di video barusan. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas dari sudut pandang yang berbeda. Saya ingin memberikan sedikit masukan atau nasihat ya untuk adik-adik yang saat ini sedang berada di bangku SMA, baik itu di Aceh ataupun di seluruh Indonesia. Bahwasanya sudah saatnya kalian memikirkan jurusan kuliah yang jauh lebih membuka peluang pekerjaan untuk kalian, yang enggak hanya itu-itu saja, yang enggak stuck di jurusan yang setelah tamat bingung cari kerjanya kemana. Oke, kita tuh harus paham ya bahwasanya negara kita adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, tetapi harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, tentunya tidak sedikit kita temukan berita ya, ditemukannya tambang emas di desa ini, ditemukannya tambang batu bara, ditemukannya tambang nikel. Seperti di Aceh sekarang, ditemukannya migas, minyak, dan gas. Nah, oleh karena itu, supaya negara kita tidak terus-terusan dikuasai oleh asing atau didatangkannya tenaga pekerja asing, oleh karena itu kita yang harus menyiapkan tenaga kerja yang jauh lebih berkualitas. Sudah saatnya ya adik-adik mulai memikirkan beberapa jurusan kuliah seperti pertambangan, perminyakan, dan teknik geologi. Dan sebagai tips, perusahaan-perusahaan juga melirik alumni kalian dari mana, sehingga kalian juga harus sudah memikirkan mau kuliah di mana. Jangan pilih sembarang tempat, apalagi kampus-kampus yang tidak ada akreditasinya. Nah, saya akan berikan 3 referensi. Ada UGM di Yogyakarta, kemudian ada UPN di Jogja juga, dan ada ITB Bandung. Sebagai nasihat untuk adik-adik yang saat ini lagi kuliah ya, yang di semester akhir, tolong ya,
Kalau mau tamat kuliah itu jangan sembarang tamat. Sesuaikanlah dengan IPK kalian. Saat ini setiap kali ada lowongan pekerjaan itu minimal IPK tuh 3,00. Kalau seandainya IPK kalian 2,75, buat apa? Jadi jangan sembarang tamat, oke? Karena nanti ijazah kalian akan susah dipakai untuk kemana-mana. Ya kalau misalnya bicara Kak, kalau ada rezeki, ya kok itu adalah masih kita bahas aja. Itu kan semuanya kuasa Allah ya, tapi kita kan wajib berusaha. Saya sendiri melihat pemuda-pemudi Aceh itu masih sangat jarang ya yang kuliah jurusan yang saya sebut tadi, teknik pertambangan, teknik perminyakan, dan teknik geologi. Itu orang di Aceh masih sangat sedikit, tapi kalau orang di Pulau Jawa itu udah mulai ada kesadarannya, udah banyak. Nah kalau di Aceh ya sudah mulai ditemukannya pertambangan ini, tambang ini, minyak ini ya, pasti mereka akan mencari putra atau putri daerah. Oleh karena itu, persiapkanlah SDM kita dari sekarang. Wallahu alam apa yang akan terjadi untuk negara kita di kemudian hari. Yang penting diri kita bekali dengan ilmu pengetahuan, sehingga jurusan-jurusan yang 3 tadi itu tidak menutup kemungkinan atau sangat besar peluangnya untuk kalian bisa bekerja di luar negeri. Terima kasih, semangat untuk kita semuanya. Apapun yang terjadi kita tetap positive thinking. Salam anak Nanggro, salam anak negeri.